Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Tema renungan saat ini adalah doa bukan sekedar rutinitas. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di sebuah desa tinggallah seorang pensiunan tentara yang kemudian dikenal sebagai pahlawan doa. Dia mendapat julukan demikian karena ia selalu bercerita tentang kebiasaannya berdoa dan berdoa. Kalau tidak percaya, datanglah ke rumahku dan kalian akan melihat puluhan toples penuh berisi dengan kenari, kata pensiun tentara itu bangga. Beberapa orang yang pernah ke rumahnya membenarkan perkataannya itu. Ternyata di rumahnya yang tidak terlalu luas itu terlihat banyak sekali toples penuh berisi dengan kenari. Tetapi apa hubungannya toples-toples yang berisi kenari itu dengan kehidupan doa Bapak? Tanya seseorang yang penasaran ketika berkunjung ke rumahnya. Setiap kali aku memanjatkan doa, aku akan memasukkan sebiji kenari ke dalam toples. Jika aku berhasil mengumpulkan bertoples-toples kenari, itu artinya aku telah memanjatkan banyak sekali doa kepada Tuhan, katanya bangga. Setiap hari pensiunan itu akan berdiri sejenak di depan toples-toplesnya dengan perasaan bangga karena ia telah banyak memanjatkan doa. Suatu malam ia bermimpi. Di dalam mimpinya itu ia melihat seorang berjubah putih datang kepadanya. Orang berjubah itu semakin mendekat sehingga pensiunan itu dapat mengenali siapa dia. Ternyata tidak lain, dialah Tuhan Yesus. Dengan tatapan penuh belas kasihan, Yesus berkata kepadanya, "Ambillah sebuah palu dan pecahkanlah setiap kenari yang sudah kau masukkan ke dalam toplesmu." Pensiunan itu segera mengambil palu dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Betapa kagetnya dia, karena setiap kali memalu, kenari-kenarinya ternyata isi di dalamnya sudah mengering. Bunyi palu yang nyaring beradu dengan kulit kenari itu menunjukkan kenari-kenari yang disimpannya ternyata kosong, tidak ada isinya. "Apa arti semua ini Tuhan?" tanyanya sedih. "Banyak sekali doa yang sudah kau naikkan, tapi sebagaimana halnya kenari-kenari yang kosong itu, demikian juga dengan doa-doamu merupakan doa-doa yang kosong, tiada bermakna. Kau memanjatkan doa yang hanya merupakan susunan kata-kata yang sudah dihafalkan. Kau tidak pernah menghayati doa yang kau panjatkan, apalagi bersungguh hati untuk melakukannya. Kau hanya melakukannya sebagai rutinitas yang mendatangkan kebanggaan tersendiri dalam hatimu, dan bukan karena kau ingin berbicara denganku." Sang pensiunan itu tertunduk sedih sambil menangis.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, doa bukan sekedar memanjatkan rangkaian kata-kata atau kebiasaan rutin agar hati kita merasa puas, setidak-tidaknya karena kita rajin melakukannya. Doa merupakan persekutuan kita dengan Tuhan, komunikasi yang terjalin indah antara manusia dengan Tuhannya. Di dalam doa kita mengungkapkan isi hati kita yang terdalam kepada Tuhan, dan kita pun membiarkan Tuhan untuk mencurahkan isi hatinya kepada kita dengan caranya sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hayati doa sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan yang perlu kita bangun sebagai sebuah relasi, bukan sebagai rutinitas. Percayalah, jika kita mempunyai relasi baik dengan Tuhan, pasti kita berkenan di hatinya dan Dia akan memberikan apa yang baik kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami jika di dalam doa-doa kami sering tidak menghayati apa yang kami katakan. Ajarkanlah kami untuk memahami bahwa saat kami berdoa, kami sedang membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk mempunyai sikap hati yang baik. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan tugasnya, agar apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati, sehingga mereka segera mendapatkan jalan keluar. Kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong, untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.